Kalian pernah bayangin gak sih ada sebuah motor sport cruiser mesinnya V4 atau V4 600 cc, bentuknya keren banget dan harganya gak sampai 200 jutaan. Ini dia nih, QJ Motor SR-V 600V. Berhubung merek ini cukup baru di Indonesia, jadi alangkah baiknya kita menceritakan sedikit tentang sejarahnya nih. Jadi QJ Motor itu dimulai di Qianjiang di Cina, yaitu pada tahun 1985. Dan pada tahun 2000 dia tuh udah menciptakan 1 juta sepeda motor yang diproduksi untuk pasar Asianya. Tentu aja nih, model-modelnya terinspirasi dari model-model pesaingnya yang ada di Jepang. Nah, pada tahun 2005, Benelli menjadi bagian dari Qianjiang Motorcycles, menandai langkah signifikan menuju perluasan di luar pasar Asia. Qianjiang Motorcycles menjadi bagian dari Geely Holdings pada tahun 2016, yang merupakan sebuah merek terkenal di industri otomotif. Dan pada tahun 2022, Geely Holdings berada di antara 10 merek otomotif paling berharga dalam laporan Brand Finance. Ini menjadikannya satu-satunya grup otomotif Tiongkok dalam daftarnya. Nah, Geely Holdings sendiri memiliki dan mengelola beberapa merek terkenal termasuk Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, dan Lotus. Nah, usaha patungan global antara Mercedes-Benz dan Geely Holdings juga mendirikan merek Smart. Ini berfokus pada produksi kendaraan baterai listrik di Cina untuk pasar global. Dan pada tahun 2022, usaha patungan ini meluncurkan model pertamanya yaitu Smart One. Di bawah kepemimpinan Geely, sepeda motor Qianjiang telah menjadi salah satu produsen kendaraan roda 2 terbesar di Cina. Skuter dan sepeda motor mereka dijual di bawah 5 merek, yaitu Qijiang, QJ Motor, Benelli, Kiwei Motors, dan KSR Motor. Dan pada tahun 2019, sepeda motor Qianjiang ini memasuki kemitraan strategisnya dengan Harley Davidson. Kemitraan ini membantu Qianjiang mengubah merek menjadi QJ Motor pada tahun 2020, bertujuan untuk menaklukkan pasar global. Pada tahun 2002, QJ Motor memulai debutnya di Moto3, diikuti dengan masuknya ke Moto2 pada tahun 2023. Dan pada tahun 2024, QJ Motor menjadi merek Cina pertama yang berpartisipasi dalam kategori World Superbike di kelas World Super Sport dengan sepeda motor produksinya yang tersedia secara komersial. QJ Motor membentuk tim pabrikannya untuk bersaing di kejuaraan dunia Superbike. Nah, dari hasil histori yang panjang itu terlahirlah QJ SR-V 600V ini nih. Dan kalian bisa lihat, menurut saya ini desainnya lumayan keren ya. Walaupun memang dia tuh tetap sih, dia mungkin patokannya tuh emang kalau untuk yang model cruiser nih ya ala-ala Harley Davidson lah ya, kita nggak bisa pungkiri. Seperti di depan ini, kita ngelihat di mana lampu utamanya, kemudian juga lampu seinnya di sini tuh kalau dilihat-lihat mirip kayak Harley Davidson Sportster 1250 ya kalau saya nggak salah. Dimana dia menggunakan lampu utama modelnya model pipih gini nih. Dan isinya tuh bagus banget sih karena dia udah LED projector. Di sini kita ngeliat ada 3 buah proyektornya dan ini pancarannya menurut saya lumayan bagus, cukup lebar. Dan juga dia mengantong bawahnya, terus juga lampu jauhnya juga cahayanya lumayan padat lah, cukup diacungi jempol. Kemudian lampu seinnya dia menggunakan model bulat di sini, berisikan 5 titik LED ya, dan dia depan belakang sama modelnya bulat dan lumayan besar sih sebenarnya ini diameter seinnya. Kemudian di sisi depan ini padat banget teman-teman. QJ ini nggak main-main karena apa? Dia menggunakan suspensi upside down dari Mazzocchi, yang mana udah dilengkapi juga dengan setelan. Di sini kalau kita bisa ngeliat ada setelan compression di sebelah kiri. Dan ada setelan ribbon di sebelah kanan yang bisa di-setel dengan gampang menggunakan obeng min aja gitu. Nah, kemudian suspensi upside down ini terpasang juga dengan 2 buah rem, yaitu kaliper 4 piston radial yang mengapit cakram berukuran 300 mm. Ini cakramnya semi floating. Dan untuk melengkapinya, dia juga membekali dengan ABS dual channel depan dan belakang. Ini performa remnya menurut saya ini oke banget. Jadi remnya tuh feelingnya empuk dan beneran pakem sih. Kemudian kalau kita ngeliat velgnya di sini, dia tuh ingin memberikan kesan bobber juga ya, kesan yang gendut, tebel gitu, yang mana dia akhirnya menggunakan ban ring 16 inci untuk depan dan juga dan belakangnya. Bannya juga gambot banget. Ini dia vendornya pakai CST atau Chengxin tire. Dia ini ukurannya kalau kita ngeliat 130/90.
Jadi dia lebar banget, ditambah juga dia dindingnya tebal banget ya, 130/90. Dan ini pattern bannya menurut saya lumayan oke sih, lumayan bagus gitu ya. Kemudian juga dia kalau yang belakangnya pakainya ukurannya lebih gambot tentu aja. Pakai ukurannya 180/65, jadi lebih gambot lagi tapi tetap dengan ukuran ring 16 inci. Kemudian di sisi tengah kita bisa ngelihat kesan motor yang agak lebih terjangkaunya kerasa di sini ya, karena saya ngeliat sini banyak banget plastik. Di sini plastik, di sini plastik. Sebenarnya secara desain sih bagus sih ya, cuma emang looks-nya agak kurang premium sih akhirnya. Ini tentu aja untuk membuat tampilan lebih padat, untuk menyembunyikan kabel-kabelnya juga nih akhirnya kelihatan lebih rapi, lebih clean ya. Juga untuk penempatan mata kuncinya di sini. Dan kalau yang memanjang ke bawah ini, dia merupakan cover radiator teman-teman. Jadi ini motornya dilengkapi dengan radiator yang panjang banget dari atas sampai bawah nih, untuk mendinginkan atau untuk menjaga suhu dari mesinnya. Dan radiatornya ini dilengkapi dengan 2 buah extra fan, yang mana vendornya tuh oke sih kalau menurut saya. Kalau kita intip di sini, vendor kipasnya atau extra fan itu adalah Panasonic. Keren banget ya. Jadi merek Cina yang emang dia tetap mengedepankan kualitas dari produknya sendiri. Kemudian di sisi belakang sini atau tengah sini, kita bisa ngeliat ada tangki bensin. Modelnya kayak model teardrop, emang dia nggak terlalu tebel gitu ya. Cuma dia lebar dan menurut data spesifikasinya dia ini kapasitasnya 16,5 liter. Jadi ya lumayan lah untuk bawa motor ini jalan-jalan. Kemudian tentu aja di sini ada mesin yang mana menurut saya ini jadi pemain pertama ya di kelas 600 cc medium sport cruiser, mesinnya V4. Yang mana kayaknya lawan-lawannya tuh biasanya pakainya modelnya L, V2 atau inline 2 gitu ya, atau 2 silinder segaris. Nah di sini QJ berani banget dia main menggunakan mesin SRV-nya ini, yaitu V4 teman-teman. Jadi bener-bener 4 silinder V, yang mana biasanya kita temuin ini ya di Ducati gitu kan. Ducati lagi kenceng-kencengnya banget menggunakan mesin V4-nya ini di varian fairing-nya atau di varian naked-nya atau sport naked-nya. Bahkan Ducati pun juga menggunakan mesin ini di Diavel. Nah mungkin ini bisa jadi gambaran Diavel versi light-nya gitu ya. Kalau Diavel V4-nya tuh bener-bener mesin yang powerful, 1100 sekian cc. Sedangkan kalau ini V4-nya V4 600 cc yang sebenarnya nggak 600 cc bulat sih, yaitu 561 cc. Kemudian kalau kita ngeliat di belakang tangkinya, di sini ada joknya modelnya melandai gini ya. Ini khasnya motor-motor sport cruiser yang dimana joknya nggak terlalu tinggi, lumayan rendah kayak jadi tuh pengendara itu kayak duduknya tuh kayak rada jongkok gitu ya. Kemudian juga dia pakai modelnya footpack-nya ini front control atau dia menggunakan kontrol kakinya yang berada di depan. Jadi kaki pengendaranya bisa lumayan selonjoran. Kemudian kita di belakang bisa ngelihat ada knalpot, ada 2 di sini, di sisi kanan ada 2 di sisi kiri. Jadi emang knalpotnya ini bener-bener 1 silinder, 1 knalpot. Makanya knalpotnya 2 di silinder kanan, 2 untuk silinder yang kiri. Makanya kalau kita ngeliat dari belakang ini bakal kelihatan besar banget motornya, tebel banget. Lalu dia pakai suspensi 2 di sini, ganda, tapi hanya ada setelan ininya aja nih, setelan preloadnya aja. Dan impresinya lumayan enak menurut saya, lumayan empuk. Dual shocknya, kemudian dia belakang pakai disc brake, kaliper 1 piston, ada sensor ABS-nya juga di sini dan juga ada fitur traction control sistemnya. Kemudian bodi belakangnya kelihatan clean banget, cuma ada jok sama ini aja nih bodi samping karena lampunya semua ada di mudguard-nya sini nih teman-teman. Jadi mudguard-nya ini terpasang di sebelah kanan, jadi spatbor juga jadi ini nih, lampu sein dan juga lampu stop lamp-nya ada di sini. Berikut juga dengan lampu plat nomor di sini. Lanjut kita ngeliat fitur-fitur apa aja yang ada di QJ SR-V 600V ini. Pertama kita lihat dulu nih kuncinya. Dia pakai mode lipat. Ini mengingatkan banget juga dengan kuncinya beberapa line up dari QW atau dari Benelli sih. Sama modelnya mode lipat gini juga ya. Bagus ya. Dan untuk membukanya dengan menekan tombol yang ada di sini. Set. Yeah. Tapi kayaknya kunci ini ya, dia belum dilengkapi dengan fitur semacam immobilizer sih. Karena harusnya kalau ada immobilizer, itu ada indikator merah kedip-kedip di speedometernya ya. Kalau ini nggak ada nih, jadi dia nggak menandakan adanya fitur keamanan. Begitu juga dengan kunci kontaknya, nggak ada penutup magnetnya gitu ya. Jadi benar-benar trondol aja. Ya semoga tetap aman lah. Oke, lanjut kita lihat ya di speedometernya kira-kira ada apa aja nih. Speedometer udah full digital, udah TFT, dan kalau menurut saya ini gambarnya bagus banget, tajam, grafisnya bagus, dan kualitas layarnya menurut saya bagus. Jadi ini dia tampilannya speedometer dari SR-V 600V. Pertama kita bisa ngeliat di sini ada tachometer yang redline-nya mulai di 10.000, sedangkan dia limiternya ada di sekitar 11 ribuan di sini. Kemudian di sini ada jam, ada power modes, ada speed meter tentu aja di sini. Kemudian ada gear position. Nah, gear positionnya bagus gambarnya. Kemudian di sini ada trip A, bisa kita ganti menjadi trip B.
dan odometer. Jadi informasi yang di sini kalau menurut saya agak kurang nih, karena nggak ada fuel consumption, bla 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 blanya dikit banget. Kemudian di sini ada, ini menarik juga, jadi ada TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Bahkan dia ada suhu bannya 31 derajat, 32 derajat, dan ada pressure bannya 30,4 psi, 31,9 psi. Keren sih. Lalu ini ada indikator ABS, indikator lampu, indikator oil level atau oil pressure. Kemudian di sini ada fuel meter, dan di sini ada temperatur dari suhu mesinnya. Kalau untuk lampu jauh, ini dia lampu jauhnya. Kemudian sein-nya ada di sini. Dan dia ini brightness, kemudian juga warna latar belakangnya itu bisa kita ganti secara manual atau otomatis. Saya sih atur otomatis aja biar gampang. Dan sensornya dari sini kalau nggak salah, dia akan menjadi gelap. Jadi ketika kondisi sekitar gelap, dia latarnya akan berubah menjadi hitam. Jadi nggak akan bikin silau si pengendaranya saat kondisi malam hari. Ini karena lagi di engine cutoff. Nah, ini ada TC, ada indikator ini juga, check engine. Dan sayangnya juga nggak ada indikator voltmeter ya, dia hanya ada indikator aki di sini kalau tiba-tiba ada low voltage. Cuma kita nggak tahu voltase akinya udah berapa besar atau seberapa lemah gitu ya. Kemudian juga dia ada power, ada menu di sini, ada interface, clock, brightness, unit, bla bla bla. Dan untuk mengganti power mode-nya agak ribet sih, karena kita harus masuk ke mode ini dulu dan baru masuk ke settingan ride mode, power, baru dia akan berubah. Nah, di sini agak beda nih tampilan tachometer ya, garis-garisnya agak beda. Ini juga nih merahnya agak beda, mungkin untuk memberikan sensasi powernya gitu ya, sensasi sporty dari mode yang ini. Kemudian dia juga sebenarnya ada ini teman-teman, kita bisa ngelihat ini ada mobile Bluetooth. Cuma sayangnya ini saat ini sih belum bisa dikoneksikan ya, masih diurus kayaknya perizinannya. Jadi nantinya kalau kita udah izin ini nih, si Bluetooth connectionnya ini, nanti kita bisa ngeliat notifikasi, bahkan bisa juga navigasi dari si speedometer ini. Keren banget sih. Sayangnya saat ini kita belum bisa coba fitur ini. Kalau gitu ngeliat di saklar kanan ya, nggak bisa dipungkiri emang desain saklar, desain handle remnya ini kalau saya bilang emang dia kayaknya ambil inspirasi dari Harley Davidson ya. Jadi saklarnya tebel-tebel. Untuk tangan sih sebenarnya agak sulit ngejangkaunya ya, karena jempol kita tuh harus berubah agak jauh posisinya. Jadi di sini ada engine cut off, di sini ada ready, ada starter. Ini untuk mati dan menyalakan TCS-nya, jadi cukup ditahan aja. Sedangkan ini nggak tahu nih, ini kosong nih tombol, tapi bisa dipencet, cuma nggak ada fungsinya. Kemudian ini enter untuk masuk ke menu tadi. Ini select untuk mengganti odometer, trip A dan trip B. Kemudian di sebelah kiri, ini ada hazard. Ada hazard di sini, ada klakson ke bawah, ada lampu jauh ke atas, ini lampu dekat, dan untuk pass beam-nya ke bawah gini. Sein-nya unik, karena kalau kita nyalain sein, kita pencet kiri, nah matiinnya kita pencet kiri lagi. Kita sein kanan, matiinnya pencet kanan lagi. Jadi emang dia modelnya kayak Harley Davidson. Dan tentu aja handle-nya lagi yang modelnya tebal ini, dilapis chrome yang lumayan mengkilat sih, cuma jadi agak menyala sendiri dia ya. Enak digenggam. Kemudian dia spionnya pakai model spion bar N yang mana ada di ujung stang, dan visibilitasnya kalau menurut saya lumayan lah karena kacanya cukup besar juga. Saya lupa ada satu fitur teman-teman, karena emang posisinya ini agak ngumpet ya. Nih dia nih. Jadi motor ini dilengkapi dengan power outlet. Dia dimensinya lumayan besar karena isinya terdapat dua model kabel sekaligus nih. Jadi ada yang model USB Type A yang atas, dan ada model USB Type-C yang bawah. Jadi ini benar-benar fungsional banget, bisa ngecas dua device sekali jalan gitu ya. Baik kabel yang Type A maupun yang Type-C. Jadi berguna banget untuk kendaraan jauh. Tinggal HP-nya aja kita taruh di kantong atau phone holder atau taruh tas kecil. Lantas gimana dengan posisi berkendara dan handlingnya atau pengendaliannya? Oke, pertama-tama kita bahas dulu joknya ini. Jadi joknya tadi saya udah bilang kalau dia desainnya agak melandai mengikuti dari garis desain tangki bahan bakarnya. Kemudian juga desainnya, kemudian kulitnya, kalau menurut saya ini bagus. Kemudian juga karakter busanya lumayan empuk, kulitnya lumayan lentur. Jadi emang kualitasnya bisa dibilang oke sih. Langsung aja kita naiki dengan postur 170 cm. Bisa napak dengan sempurna kaki kanan dan kiri, karena emang dia posisi joknya rendah. Kemudian juga karena dia desainnya cakung gitu ya di belakang ya, jadi bisa juga digunakan sebagai senderan tulang ekor. Jadi duduknya agak gini. Kemudian forward control, kakinya ke depan. Nah, setangnya oke. Jadi setangnya ini kalau kita ngeliat emang dia punya racer yang cukup jauh gitu ya, mundurnya ya. Jadi dari segitiga sini atau triple clamp-nya di sini, dia racernya mundur jauh ke belakang sehingga stangnya bisa berada di atas tangki bahan bakarnya. Stang fat bar-nya ini sebenarnya posisinya landai, cuman agak menekuk ke arah pengendaranya gitu ya. Dan posisinya kurang lebih gini.
Keren ya, maco banget ya. Bener-bener kayak kita bawa motor cruiser banget atau bobber. Kemudian emang kalau untuk postur 170 cm, ya ini nyaman, cuma jarak dari jok ke setang ini lumayan jauh sih rasanya. Jadinya saat kita lurus pun, kondisi jalan lurus, ini nih, lengan tuh udah nggak ada sisa lah ibaratnya. Lengan tuh bener-bener lurus, nggak ada spare. Makanya kalau kita belok, ini pundaknya harus ikut ketarik juga nih. Misalkan gini, nah, jadi badan harus agak maju, kiri pun sama. Karena kalau badan gak maju, beloknya pasti akan susah banget sih. Apalagi motor ini punya wheelbase panjang dan steering lock yang lebar. Makanya kalau kita putar balik gitu ya, di putbal yang susah gitu, harus pakai ancang-ancang yang lumayan jauh. Ambil kiri dulu, patah kanan. Jadi dari luar ke dalam, keluar lagi. Karena tuh, jauh banget. Dan jangan lupa badannya agak maju biar bisa belok gini. Kemudian motor ini berat isinya itu sekitar 219 kg. Yang mana rasanya nggak terlalu berat sih. Jadi untuk maju mundurin, untuk parkir, pindahin posisi ini masih bisa ketolong lah. Untuk postur-postur orang Indonesia gitu ya. Masih dalam batas wajar untuk sebuah motor 600cc sport cruiser seperti ini sih. Masih enteng, paling butuh effort kalau dari standar samping ke tegakin aja. Habis itu sih udah ya effortless lah bisa dibilang. Maju mundurinnya masih gampang tuh. Ya. Kemudian footstep-nya ini forward control, saya sih sedikit suka, sedikit nggak suka juga. Sukanya apa tentu aja karena posisi kakinya jadi santai. Sedikit nggak sukanya karena apa? Kalau yang model footstep kayak gini nih, yang tapaknya bukan yang tapaknya lebar, itu tuh kaki kita kadang, nah melorot-melorot nih. Jadi kita tuh harus nahan kaki biar nggak melorot, terutama kalau kita lewat jalan jelek gitu ya, atau sepatunya licin. Jadi kalau suka melorot begini, makanya harus ditahan, dan kalau nahan itu lumayan bikin agak pegel paha bagian dalam sini nih. Ya so far oke lah tapi ya. Kemudian tangkinya 16,5 liter, nggak terlalu lebar banget, masih dalam batas aman. Lalu untuk pengendaliannya sendiri nih, handlingnya saya bisa acungin jempol. Handlingnya bagus banget untuk motor buatan Tiongkok dengan style cruiser ini. Motornya nurut banget, kita bisa belok bener-bener dengan sangat lincah, sangat presisi. Bahkan nih si tonjolan footstep-nya nih mentok terus nih dia nih. Jadi kalau kita belok, tonjolan footstep-nya akan mentok dan footstep-nya bisa ngelipat gini ya. Jadi ini bisa jadi patokan juga saat kita belok. Itu enak banget. Cuma emang bannya ya kalau ketemu jalur yang ada catnya atau jalan basah sedikit emang agak gleser-gleser sih. Karena CST ini ya emang bannya daily aja gitu ya, harian aja ya, komponnya nggak terlalu lunak. Makanya kalau ketemu jalan basah atau cat dikit tuh bisa agak sedikit gleser. Tapi so far handlingnya oke banget, remnya saya suka, pakem banget. Suspensinya juga nih bagus banget, suspensi depan bisa disetel. Ini saya malah setel rebound dan compression ini diklik 0 semua nih. Jadi bener-bener 0, nggak ada intervensi dari rebound atau compressionnya. Dan itu udah oke banget buat badan saya yang sekitar 65 kg ini. Udah pas banget. Suspensi belakangnya juga enak dengan setelan bawaan pabrik. Baik sendiri maupun boncengan belum ada rasa bottoming sih. Enak banget asli. Cuma emang motor ini kalau kita ngebut gitu ya, agak kencang. Di area depan ini lumayan kerasa ringan sih. Kayaknya weight balance-nya emang dia lebih banyak dari tengah ke belakang. Makanya kalau kita ngebut, itu setang tuh kayak kerasa melayang teman-teman. Jadi agak bahaya karena bisa mengakibatkan tank slap gitu ya. Kalau kita tiba-tiba mental di jalan tambelan atau kena jalan yang gak rata, bisa tank slap karena kalau kita ngebut ini depannya benar enteng banget. Jadi tangan tuh harus benar sigap buat nahan stangnya biar nggak sampai tank slap atau goyang saat di kecepatan tingginya. Mungkin akan lebih aman kalau motor ini dilengkapi dengan steering damper sih. Jadi bisa membantu stangnya biar tetap stabil, nggak terlalu ringan ketika diajak ngebut. Nah, kita masuk ke bagian yang paling menarik dari motor ini. Tentu aja mesinnya. 600cc ya, sesuai judulnya SRV 600. Tapi sebenarnya kapasitas murni mesinnya tuh nggak nyampe segitu teman-teman. Jadi pembulatannya emang agak jauh sih. Jadi dia tuh menggunakan diameter 61 mm pistonnya dan panjang langkahnya itu cuma 48 mm. Nah, jadi sebenarnya kapasitas murni mesinnya ini tuh cuma 561 cc. Jadi kurang lebih satu silindernya itu di angka 140-an cc lah ya kurang lebih ya. Kemudian dia itu punya klaim tenaga maksimal kurang lebih ada di 67 PS. Sedangkan torsi maksimalnya itu klaimnya ada di angka 54 Nm. Tapi biar nggak penasaran, tentu aja kita bawa dyno ke Sportissimoto yang ada di bilangan Rawamangun, Jakarta Timur. Dia itu pakai dyno Jet 250i yang mana udah standarisasi dunia lah ya. Pakai ini secara global. Dan hasilnya lumayan nggak berbeda jauh sih. Jadi dia tenaga maksimalnya untuk yang mode standar itu ada di angka 62 HP kurang lebih.
Sedangkan yang untuk yang tipe powernya itu ada di angka 63 sekian horsepower. Sedangkan torsinya itu ada di angka 43 Nm. Nah, yang menarik dari mesin ini adalah kalau ngeliat grafik tenaganya ya. Jadi, dia ini karakter tenaganya kalau saya bisa bilang ini sebenarnya nggak motor cruiser banget. Justru karakternya lebih ke karakter motor sport fairing atau sport naked. Yang mana kalau kita ngeliat grafik torsinya itu dari awal ngegas sampai akhir limiter itu tuh turunnya dikit banget, bahkan cenderung flat gitu, rata. Sedangkan tenaganya itu dari bawah naik, udah kena limiter, masih ada di atas grafiknya. Jadi itu grafik tenaganya belum turun. Artinya, kalau si limiternya ini mungkin ditambah lagi ya, lebih dari 11.200, 11.500, mungkin di 12, di 13, atau 15, itu tenaganya masih bisa naik lagi teman-teman. Jadi, makanya rasa berkendara motor ini tuh lebih kerasa ke motor sport fairing kalau menurut saya bilang ya. Jadi bukan motor sport cruiser yang mana biasanya itu identik dengan stroke panjang, RPM-nya rendah, torsi badak di bawah aja dan tenaga atasnya flat. Sedangkan ini tuh truk pendek, rasionya 6 speed, rapat-rapat banget rasionya. Bahkan saya bisa ngebliping dan juga engine brake tanpa perlu pakai kopling, saking rapatnya, jadi tinggal di blip-blip aja. Kemudian juga rasa tenaganya makin tinggi RPM-nya justru makin enak karena sesuai dengan grafik yang kita ngeliat di dyno itu. Jadi biasanya motor itu yang cuma main di mungkin di 6.000 RPM, 8.000 RPM. Nah, pakai motor ini bisa kita bejek sampai limiternya di redline di 11.000 RPM, itu tenaganya ngisi terus. Jadi enak banget, asli. Ini tuh buat kalian yang mungkin pengen naik motornya santai, posisinya selonjoran, forward control, stangnya panjang tinggi gitu ya. Tapi tetap punya jiwa sportinya gitu. Jadi makanya rasa berkendaranya bener-bener mirip banget kayak si motor sport fairing lah, kalau saya bilang kayak motor sport gitulah. Kemudian kalau untuk rasa berkendara riding modes-nya atau power modes-nya, kalau menurut saya ya, kalau lagi kondisi jalan di daily ini tuh gak terlalu banyak perubahan sih. Karena apa? Di mode standar pun motor ini tuh udah enak banget powernya dan torsinya tuh udah enak banget. Dan terlebih motor ini kan belum throttle by wire ya. Artinya di perubahan riding mode ini tuh cuma ngerubah mapping bensin dan mapping pengapiannya aja. Makanya kalaupun kita ngeliat di grafik dynonya, itu tuh perubahannya tuh tipis banget dan itu hanya ada di putaran tinggi aja sih. Yang mana rasanya agak jarang kita main di putaran tinggi ya. Karena untuk daily mungkin maksimal di 8.000, 10.000 tuh udah cukup banget, udah kenceng banget lah motor ini. Gitu, makanya saya pun saat ngetes ini tuh sebenarnya lebih banyak di mode standar aja sih. Itu udah cukup banget. Cuma yang agak kurangnya kalau menurut saya adalah bukaan gas motor itu responnya kalau menurut saya terlalu sensitif. Jadi dari bukaan 0 gitu ya, dari TPS 0 kita buka dikit aja tuh motornya langsung menghentak gitu, langsung hentaknya langsung jauh banget. Nah ini jadi kerasa kurang nyaman ketika kita lewat jalan yang nggak rata, lewat jalan rusak, terlebih motor itu gasnya lumayan ringan ya. Jadi kalau kita lewat jalan yang jelek itu tangan kita tuh harus benar-benar nahan. Kalau kita nggak kuat nahan gasnya, itu motor pasti akan jadi indut-indutan kayak gitu. Itu sih. Kemudian berpendingin radiator di depan, tadi saya udah bilang. Dan tentu aja, ya motor-motor seperti ini, apalagi V gitu ya, kaki kita tuh, selangkangan kita tuh udah berada di bawah 2 silinder ini nih. Jadi emang suhu panas dari mesin ini tuh ya wajar lah ya, kerasa. Terutama kalau kita ngerayap-ngerayap di kemacetan. Cuman kalau udah lega atau udah senggang, kita ngebut dikit, hawa panasnya akan langsung hilang. Jadi ya, hawa panas emang nggak bisa dipungkiri, pasti akan ada. Kemudian knalpotnya ada 4 silencer yang mana kalau lagi langsam itu suaranya bagus banget. Saya suka banget, maco gitu ya, terutama kalau pas baru di starter. Tapi kalau kita udah bejek pol, suaranya itu tiba-tiba kayak berubah jadi stereo gitu temen. Jadi kayak stereo, kayak motor 2 silinder inline aja gitu. Cuma ya tenaganya ngisi. Jadi emang suaranya enak banget, apalagi kalau mungkin udah diganti dengan knalpot yang aftermarket, pasti lebih oke lagi sih. Kita kasih geber ya, kita kasih geber. Dia ada soft limiter ya teman-teman. Jadi soft limiternya di 5.000 RPM kalau motornya lagi stasioner kayak gini. Nggak bisa kita gaspol. Coba kita masukin gigi ya. Baru bisa digaspol. Terus juga, oh ya, motor ini menggunakan belt untuk meneruskan tenaganya dari mesin ke roda belakang.
Ya minim maintenance, nggak perlu ada pelumasan, pengecekan karena dia nggak gampang kendor. Kemudian juga dia bikin respon tenaganya tuh kerasa lebih rigid gitu ya. Kayak motor yang pakai drive shaft atau gardan lah. Beda dengan rantai yang mungkin bisa ada mulur kendor kencengnya. Kalau ini tuh kerasa lebih rigid aja, bukan gasnya. Begitu sih kalau dari segi tenaga. Koplingnya enak, empuk. Walaupun pakai macet-macetan gak gampang bikin jari-jari pada pegel. Ini enak sih. Oh ya, kalau di dyno, motor itu dia kecepatan maksimalnya ada di angka 209 atau 210 km per jam di speedometer. Lantas berapa konsumsi bahan bakar dari QJ SR-V 600V ini? Kita nguji pakai metode full to full ya, bukan fuel to fuel ya. Full to full, jadi dari penuh ke penuh. Kita jalan 50 km, kita isi lagi, kita jalan 50 km, isi lagi sampai penuh. Jadi nggak perlu nunggu habis karena itu terlalu lama dan terlalu panjang. Isinya saya pakai bensin RON 92. Katanya sih udah masih cukup, motornya pakai RON 92 masih mampu, baik pakai RON 92. Kemudian kita ngelewati banyak banget jalan yang sangat beragam, jalan macet, kemudian sesekali kita gaspol saat kondisi jalannya senggang. Dan hasilnya setelah beberapa kali pengisian, motor ini mencatatkan angka untuk full to full-nya itu 19,2 km per liter. Ya oke lah ya, 19,2 km per liter. Untuk motor 600 cc, sport cruiser, tenaganya badak, torsinya badak, pakai RON 92 masih mau. Rasanya kalau menurut saya ini masih cukup banget dan masih tergolong irit lah. Sampailah kita di kesimpulannya teman-teman. Jadi kalau menurut saya, QJ SR-V 600V ini menurut saya cukup layak ditimbang ya. Punya penampilan sport cruiser yang oke, yang gagah, build quality-nya bagus, rasa berkendaranya enak banget, menyenangkan banget. Suara mesin V4-nya enak banget, merdu banget. Dan ya, gak perlu ragu lah kalau menurut saya. Maksudnya ya kita bisa ngeliat sekarang mobil Cina juga udah banyak banget lah ya. Dan sekarang dengan adanya motor dari Cina atau dari Tiongkok, apalagi QJ motor emang mungkin saya bisa bilang ini motor Cina atau Tiongkok yang grade-nya A, grade-nya bagus. Ya cukup layak, nggak perlu malu-malu banget untuk beli motor ini gitu ya. Nggak perlu jadi bahan cekan karena dia pun termasuk grup besarnya di Cina gitu ya. Jadi nggak heran kalau kita ngeliat di sini ada Benelli atau QJ yang mungkin desainnya mirip kayak motor-motornya QJ. Rebranding dari QJ ya wajar, karena ini yang bapaknya ya. Bapaknya dari Benelli dan dari QJ itu sendiri. Kalau gitu makasih nonton. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe channel Motor Indonesia, mampir juga ke channel TikTok kita ada Motor Indonesia, dan juga berita-berita terkini di autofa.co.id. Kalau gitu sampai jumpa di video-video selanjutnya.